Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita bicara mengenai transitnya planet Saturn. Ini adalah planet yang mungkin bisa dibilang disegani ya di komunitas astrologi. Karena Saturn nih seringkali memberikan kita tough love gitu. Yes, dia cinta sama kita, tapi dia ingin kita membuktikan bahwa kita serius dengan kehidupan kita, dengan bagaimana kita mengejar cita-cita kita gitu loh. Jadi energinya tuh disiplin banget. Oke. Anyway, kita langsung buka dulu. Ada kartu apa, ada energi apa untuk Sagittarius. Kita lihat challenge-nya apa, tantangannya apa di 2025 ini untuk kamu. Kita lihat juga kunci suksesnya apa. Dan yang terakhir adalah hadiah apa yang akan Saturn tinggalkan untuk Sagittarius pada saat dia keluar dari konstelasi Pisces. Jadi saat ini dia ada di Pisces. Oke. Sagittarius, please. Saturn transit in 2025 for Sagittarius, please. Thank you. Oh, two queens, 2 ratu di sini. 3 kartu yang pertama adalah tantangannya ya, tantangan yang kamu hadapi di 2025, ujian, cobaan di 2025. Sekarang kita lihat kunci suksesnya. Sagittarius, please. Oke. Ini hadiahnya. Biasanya kalau Saturn keluar dari satu zodiak memasuki zodiak yang lain, biasanya Saturn akan memberikan kita hadiah. Kalau nggak salah dia keluar dari Pisces memasuki Aries di akhir 2025 atau di awal 2026. Saya nggak ingat. Anyway, hadiahnya apa buat kamu? The Sacred Lotus. Oke. So, kartu yang keluar adalah The Hangman, Queen of Swords, dan Queen of Wands. Ratu pedang dan ratu tongkat, ratu api. Kunci suksesnya adalah Four of Wands dan The Hermit. Hadiah untuk kamu nanti adalah Sacred Lotus. Bunga ini kata kuncinya adalah enlightenment, pencerahan. Oke? Sagittarius, Saturn saat ini sepanjang 2025 ini ada di konstelasinya Pisces. Yang artinya untuk kalian, terutama Sagittarius rising atau ascendant, Saturn transit di rumah keempat kamu. Ini rumah yang membuat kita merasa berada di rumah. Rumah yang membuat kita merasa homey, merasa nyaman, merasa aman, merasa stabil, merasa disayangi. Oke? Dengan adanya Saturn di rumah keempat kamu, mungkin ada perasaan-perasaan di mana kamu kayak nggak disayang, nggak dipahami, nggak terlalu banyak peraturan yang membelenggu kamu, terlalu banyak ekspektasi yang ditumpahkan kepada kamu seperti itu. Entah itu oleh orang-orang yang berada di rumah kamu atau di lingkungan kamu secara keseluruhan. Karena rumah kita itu kan tempat-tempat yang kita merasa berada di rumah itu kan nggak harus rumah dalam arti kata sebenarnya ya, nggak harus tempat tinggal kita, bisa juga
kamu dengan pertemanan kamu, kelompok pertemanan kamu. Biasanya kamu merasa ada di rumah kalau lagi ngumpul sama mereka. Di sini dengan adanya Saturn, mungkin kamu merasa enggak nyaman di situ, di kelompok itu. Oke? Anyway. 3 kartu ini tadi saya bilang ini adalah tantangannya, ujiannya, cobaannya yang dibawa Saturn untuk kamu di rumah keempat kamu. Which is yang saya rasakan tuh perasaan-perasaan terbelenggu, perasaan-perasaan terpenjara, perasaan-perasaan gak bisa menjadi diri kamu sendiri. Queen of Wands ini adalah energi Sagi, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini energi kamu memang, dimana ini adalah energi yang fiery kan, berapi-api, bersemangat, energi yang terbuka akan pengalaman baru, energi yang mengejar sesuatu, yang penuh inspirasi, penuh inisiatif gitu kan. Tapi Queen of Swords di tengah-tengah ini, yang saya rasakan adalah entah ini seseorang atau beberapa orang atau sekedar ya dunia di sekitar kamu yang mungkin rasanya tuh kayak kamu merasa inilah nggak bisa banyak bergerak sama dia atau ada di sekitar dia, otomatis kamu harus meredupkan sinar kamu, api kamu gitu loh. Jadi energi Queen of Swords di sini kalau bukan seseorang, mungkin ini adalah I don't know, perusahaan tempat kamu bekerja di mana kamu merasa tidak bisa bersinar di kantor karena terlalu banyak peraturan yang bisa membuat kamu jadi malahan dipecat kalau misalnya kamu mengikuti diri kamu sendiri, menjadi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi tantangan yang saya rasakan yang di bawah Saturn adalah membuat kamu tidak nyaman berada di tempat-tempat yang biasanya buat kamu asik-asik aja. Ini jadi gak enak gitu loh. Jadi banyak peraturan, banyak ekspektasi, banyak tekanan gitu. Makanya kartu pertama kamu udah Hangman kan. Energi dimana kamu berusaha untuk melihat situasi dari kacamata yang lain. Berusaha betah-betahin diri gitu loh. Karena The Hangman kan energi sacrifice, pengorbanan. Kamu mengorbankan diri kamu yang sebenarnya Queen of Wands demi supaya bisa diterima oleh lingkungan ini, orang ini, perkumpulan ini, apapun representasi Queen of Swords di dalam kehidupan kamu. Bisa juga ini mungkin orang tua kamu sendiri. Mungkin kamu masih tinggal sama orang tua di mana mereka terlalu tinggi ekspektasinya kepada kamu. Berharapnya kamu bisa begini begitu bla bla bla. Atau mereka berharapnya kamu pulang kantor langsung pulang, gak usah main dulu misalnya. Berharapnya kamu misalnya membawa uang lebih daripada yang selama ini kamu bawa. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada energi memang tekanannya tuh dari luar diri kamu. Tekanannya bikin kamu jadi merasa harus mengorbankan sisi diri kamu sendiri, apa adanya gitu. Nah, kunci sukses kamu adalah ini, Four of Wands dan The Hermit. Dimana di sini dengan The Hermit otomatis kamu memang diminta untuk menjauhkan diri dari lingkungan seperti itu. Kalau misalnya satu rumah nggak bisa menjauhkan diri secara fisik, at least kurangi interaksi kamu sama mereka. Kurangi kalau misalnya yang memberikan peraturan, batasan adalah orang tua, ya kurangi interaksi kamu sama orang tua. Contohnya gitu. Tapi The Hermit bukan hanya sekedar menjauhkan diri, bukan hanya sekedar mengisolasi diri. The Hermit juga adalah energi kita mencari bintang di dalam diri kita, mencari inspirasi di dalam jiwa kita. Oke, gue misalnya nih contoh ya, orang tua gue ngelarang untuk gue kebanyakan main misalnya. Pulang kantor gue diminta untuk segera sampai rumah dan gak boleh menghabiskan waktu di luar rumah terlalu lama. Oke, apa nih yang bisa gue lakukan di rumah? Cari bintang kamu. Apa yang bisa bikin gue nyaman berada di rumah? Gue gak boleh keluar, gue harus di rumah lebih banyak. Gue harus cari kegiatan yang bisa bikin gue merasa betah, merasa nyaman, merasa di rumah gitu loh, ya kan? Rumah soalnya kan, rumah keempat ini.
Jadi kayak kamu dibikin gak nyaman sama situasi di rumah, tapi justru kamu harus cari kenyamanan yang bisa bikin kamu betah di rumah. Ya, dengan The Hermit di sini kamu diminta untuk bisa mencari kenyamanan itu. Gak harus kenyamanan di luar rumah berarti, intinya tuh gitu. Gak harus gak harus mencari validasi mungkin dari luar rumah. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu pulang kantor biasanya pergi main sampai jam 10, jam 11 malam, makanya orang tua kamu marah karena mungkin kamu mencari validasi dari teman-teman kamu misalnya. Validasi dalam arti, payah lo Sagi, maksudnya jam 7 udah pulang sih, ayo deh nongkrong dulu, ayo deh kita clubbing dulu, apalah segala macam gitu ya. Anak zaman sekarang saya nggak tahu apa kegiatannya, tapi mungkin kamu mengikuti validasi tersebut. Kamu membutuhkan approval tersebut dari teman-teman kamu, tapi akhirnya kamu bentrok sama orang rumah. Contohnya tuh gitu. Jadi dengan The Hermit di sini, kamu diminta mencari bintang kamu apa? Oke, gue disuruh di rumah terus sekarang, tapi apa yang bisa bikin gue merasa betah di rumah? Dengan Four of Wands, kalau kamu udah tahu apa yang bisa bikin kamu menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dengan Four of Wands itu secara otomatis hubungan kamu sama orang-orang di rumah kamu membaik, lebih stabil, lebih banyak perayaan-perayaan karena Four of Wands adalah energi celebration ya, perayaan. Jadi kamu sama orang tua kamu akan mungkin malahan bikin pesta di rumah, ngundang sepupu-sepupu kamu misalnya gitu. Atau akhirnya orang tua kamu udah deh, undang deh tuh teman-teman kamu yang biasanya kamu pergi clubbing sama mereka, undang ke rumah, bikin pesta di rumah, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, hubungan kamu sama orang di rumah itu jauh lebih harmonis. Tapi ya kuncinya memang kalau secara contoh yang saya kasih, kuncinya memang kamu harus cari dulu kenyamanan dalam diri kamu apa. Apa yang bisa bikin kamu bahagia tanpa harus bentrok terus-menerus sama otoritas ini. Ini kan figur otoritas ya. Tentunya nggak harus orang tua, bisa jadi bos kamu, bisa jadi pasangan kamu, siapapun. Apa yang bisa membuat kamu hidup, Queen of Wands, bisa membuat kamu merasa hidup tanpa harus bentrok sama orang rumah. Karena Saturn di sini memang sedang mengobrak-abrik rumah kamu. Dalam arti kata, kamu dibuat gak nyaman berada di rumah. Tapi justru itu tantangannya. Gimana caranya gue bisa betah di rumah tanpa harus berantem sama pasangan gue gitu. Dan kalau kamu udah nemu apa yang menjadi jiwa kamu itu, bintangnya kamu apa, kamu tetap bisa menjadi Queen of Wands di rumah. Hubungan kamu sama orang rumah akan baik banget, akan bagus banget, harmonis banget, stabil, solid, dan akan banyak perayaan-perayaan di rumah kamu. Gitu loh. Nah, hadiahnya pada saat Saturn keluar dari Pisces dan memasuki Aries, biasanya Saturn meninggalkan hadiah untuk kita semua. Buat kamu adalah Sacred Lotus ini. Bunga ini kata kuncinya enlightenment, pencerahan. Yang saya rasakan ini, The Hermit balik lagi. The Hermit menemukan bintangnya, menemukan cahayanya, pencerahannya. Gak perlu validasi orang lain untuk bisa merasa bahagia. Gak perlu persetujuan orang lain untuk bisa merasa nyaman di rumah atau nyaman dengan diri kamu sendiri. Bisa menjadi diri kamu sendiri dengan siapa aja, di depan siapa aja, gitu loh. Enlightenment, pencerahan. Jadi di sini yang saya rasakan ada energi kamu butuh validasi si A, tapi kamu bentrok sama si B karena kamu mengikuti si A gitu loh. Nanti pada saat Saturn keluar dari rumah keempat kamu akan sadar, akan tercerahkan pikiran kamu bahwa sebenarnya gue gak perlu validasi A maupun B. Gue bisa kok merasa happy, merasa nyaman dengan diri gue sendiri, di dalam kulit gue sendiri gitu loh. Jadi rumah keempat nih kalau misalnya secara literal adalah rumah kita, tempat kita berada sehari-hari, atau secara
Spiritual, kulit kita sendiri. Kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus mendapatkan validasi atau approval dari orang lain gitu. Oke? Wow. Anyway, Sagittarius, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.